Gabung nih, ya kan digabung. Nah itu membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya telur keluar? Satu malam. Satu malam aja? Iya. Oh gitu, lama tuh. Ya, cuma ada triknya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta koi dan para subscriber The Koi Indonesia. Hari ini saya mau ngunjungin suhu koi saya. Jadi kan selama ini para koi lovers juga pengen tahu dong. Sebetulnya saya belajar koi itu pertama kali di mana sih? Di tempat ini yang pasti. Ini tempat di mana gue belajar banyak tentang koi sebetulnya di awal. Nah, kita mau ketemu, ini di tempatnya namanya Kaisar Koi Farm, adanya di daerah Tangerang. Nah, ini nanti kita mau ngebahas hari ini tentang bagaimana memijah koi yang benar, ya. Karena di sini gue justru banyak belajar tentang koi, pokoknya di sini. Yuk, ikutin gue. Kita pakai social distancing. Iya nih. Gimana kabarnya, Pak? Baik-baik. Baik-baik ya. Luar biasa. Nah, hari ini saya nih udah berapa tahun nih nggak kesini ya? Tapi kalau nggak salah sih tahun lalu deh terakhir kesini. Iya, iya. Terus nih para subscriber ya, ini adalah guru gue nih untuk urusan koi nih, karena dulu gue belajar banyak tentang koi, gimana sih sebetulnya koi yang tepat untuk dipelihara, terus koi-koi apa aja yang sebetulnya paling banyak diminati. Nah, gue taunya dari sini sebetulnya. Nah, kita mau ngomong-ngomong banyak nih, tapi hari ini sebetulnya gini Pak Ateng. Jadi gue kenalin dulu, ini namanya Pak Ateng. Pak Ateng ini adalah pemilik Kaisar Koi Farm. Nah, Kaisar Koi Farm itu dia adalah koi farm yang ada di daerah Tangerang City, di Modern Land. Jadi kalau lo mau kesini boleh tuh. Nah, terus hari ini tuh kita mau ngebahas soal bagaimana sih Pak Ateng memijah, buat memijah yang tepat. Dari mulai misalnya ikan koinya harus ukuran berapa, umurnya berapa. Nah, nanti kita akan coba kulik nih, kita bahas nih gitu. Oke, Pak Ferry, kalau gitu kita langsung Ayo Pak. Siap. Biar saya jelasin nanti. Iya Pak Ateng, soalnya ini kan banyak orang yang sebetulnya masih bingung. Iya. Gimana memijah yang tepat, karena ada kadang-kadang di ukuran yang sebetulnya menurut saya sih, nggak tahu nih, makanya nanti perlu pendapat dari Pak Ateng nih, itu di ukuran berapa sih yang cocok untuk seekor koi untuk bisa dipijah gitu. Kemudian komposisinya, betinanya berapa, pejantannya berapa gitu. Nah, ini nih nanti kita kulik-kulik abis di sini nih pokoknya. Pak Ateng, kita pengen nih ngasih pencerahan juga buat para pecinta koi yang ada di Indonesia tentunya. Sebetulnya kalau bicara tentang pemijahan, yang perlu diperhatikan paling awal tuh apa dulu? Yang paling awal adalah indukan. Indukan. Iya. Indukan. Kita ini ilustrasi aja. Iya. Ini indukan koi. Oke. Jadi kita harus tahu indukan koi itu yang betina itu sudah matang telur apa belum. Oke. Kalau dia belum matang telur, nanti hasilnya nggak bagus, bahkan tidak akan jadi. Wah, tanda matang telur tuh dari mana? Nah, jadi ini Pak, kalau ini ikan ini perutnya sudah besar, biasanya dia perutnya sudah turun ke bawah sini. Jadi dari sini dia akan jatuh ke bawah sini. Oke. Jatuh ke bawah. Nah, kita pegang perutnya, dia itu sudah lembek. Oke. Seperti balon yang ada airnya. Nah, yang membedakan positioning ini dengan pot belly apa, Pak Ateng? Oh ya, kalau pot belly itu biasanya ikannya masih muda, masih kecil. Masih kecil. Nah, tidak mungkin ikan belum 1 tahun dia sudah isi telur. Oh, itu nggak mungkin? 5 bulan, 6 bulan, atau di bawah 1 tahun dia isi telur, tidak mungkin. Oh, nggak mungkin? Pot belly itu kelebihan lemak dalam tubuhnya. Nah, jadi kan kadang-kadang suka membedakannya, buat para pecinta koi itu kan kadang-kadang suka bingung tuh. Nah, jelas. itu perbedaannya adalah kalau pot belly dia biasanya pasti di bawah 1 tahun tuh udah buncit. Udah buncit ya. Iya. Gitu. Kalau yang dianggap telur dianggap sudah cukup matang itu
di usia koi berapa tahun, Nah, Pak Ateng? di tempat saya itu koi itu yang saya pijahin usianya sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, minimal 5 tahun dengan panjang itu di atas 60 sampai 75 cm. Pokoknya 60 up lah ya. 60 up. Itu yang paling produktif. Oke. Kalau sampai 80 bagaimana? Itu sudah kasihan juga dia. Kasihan ya. Kasihannya Ya. kenapa Pak Ateng? Kasihan karena dia sendiri sudah tua ya. Sudah tua. Dan juga mungkin sudah berapa kali. Di kita sendiri itu telur pijahin ikan satu indukan itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, selama seumur hidup dia hanya 6 kali dipijahkan. Oh, jadi selama dia ini yang terbaik itu 6 kali. 6 kali. Lebih dari itu Lebih itu tidak bagus. tidak berkualitas bagus ya. Seperti manusia sudah 45 tahun ke atas dia bisa melahirkan tapi udah turun mesin itu ya. Mungkin anaknya nanti kurang bagus ya, Oke. cacat atau apa, Oke, atau ibunya bermasalah nanti. Paling pertama adalah kita harus mempersiapkan indukan betinanya yang tadi ukurannya Betul. seperti itu 60 up. Kemudian dia sudah benar-benar usianya 5 tahun. Ya, 5 tahun. 5 tahun. Nah, kemudian untuk ininya jantannya, pejantannya. Nah, ya jadi kita tadi sedikit saya ulas, betinahnya kita sudah cari yang sudah matang telur ya. Yang telur ini sudah empuk perutnya. Lalu kita cari jantannya. Jantannya juga harus yang betul-betul sudah siap, spermanya sudah matang. sudah matang. Bagaimana kita bisa tahu sperma sudah matang? Betul. Kita yang jantan itu khususnya koi itu lebih ramping ya dari yang betina. Kita pegang di pipinya sini. Oke. Pipinya pegang kiri kanan, boleh kita pegang satu-satu. Ini dia bergaram. Bergaram itu kasar maksudnya? Kasar. Oke. Pas kita pegang itu seperti amplas gitu loh. Oh, oke. Seperti amplas. Wah, dia sudah matang Sudah sperma. matang. Nah, biasanya satu indukan ini Ya. saya pakai 5 sampai 6 pejantan. 5 sampai 6 pejantan. jadi pejantannya 6 atau 5, betinanya 1. Betul. Oke. Dengan maksud kan indukannya besar. Betul. Indukannya besar, dia punya telurnya banyak sekali. Betul. Jadi kebutuhan spermanya harus banyak. Kalau Kalau jantannya cuma 2 atau 3 gitu. dia telurnya sudah masih ada di perut, spermanya sudah habis. Oh, jadi nggak ngejar ya? Enggak bisa mencukupi. Nggak mencukupi ya? Jadi kita masukin sampai 5 sampai 6 5 sampai 6 ya. Dan itu hasilnya memuaskan sekali. Nah, untuk ukuran tadi berapa kalau pejantannya? Kalau jantan tidak usah harus yang besar. Oh gitu. Tidak usah. 50 cm sudah cukup. 50 cm ya? Iya. Kalau di bawah itu? Di bawah itu bisa juga. Tidak apa-apa. Karena yang kita butuhkan itu spermanya tadi ya? Oke. Karena nanti burayak itu atau calon ikan tadi, anakannya itu secara body akan ikuti ibunya. Indukan yang ibunya, betinanya ya? Secara pola akan ikuti bapaknya. Oh gitu nih, ini poin nih poin. Ya. Jadi ternyata kalau untuk ukuran dia ngikut ibu. Ya. Kalau pattern pola itu dari ikut pejantannya. Ya, Oh. pejantannya. Jadi Oke, kalau oke. mau pilih nanti kita pengen anakannya bagus, ya. Polanya bagus. Jantannya jangan tanggung. Oh. Harus yang perfect banget dah. Oke. Polanya apanya gitu. Oh, Gitu. ini saya baru tahu nih ternyata pola itu justru dari pejantan ya, bukan dari betinanya ya. Ya, betina nanti ukuran, posturnya, size ukuran. bodinya Iya. ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada nih, kan banyak juga nih saya perhatiin beberapa pemelihara koi itu iseng nih, Pak Ateng. Dia ukuran koi baru 30 cm, 40 cm itu udah dipijah. Iya. Nah, Betul. itu apa efeknya tuh? Ya. Efeknya. Ini kalau indukannya kecil, cenderung nanti anakannya juga tidak bisa mengikuti yang kita inginkan. Biar indukannya
indukannya kecil, pengen anakannya besar gitu. Enggak, misalnya begini Pak Ateng, 30 itu kan masa pertumbuhan juga sebetulnya. Iya. Nah, dia misalnya belum tumbuh maksimal, tapi udah dikawinin gitu. Nah, itu gimana tuh? Ya kurang bagus ya. Saya Tetap kurang sendiri, bagus ya? Saya sendiri belum sampai. Walaupun misalnya memandang- pada akhirnya nanti yang 30 ini udah mencapai 60 gitu. Nantinya gitu. Nantinya ya. Ah. Tapi biasanya Hmm. kalau ikan itu 30 cm sudah Di keluar telur. pijak, keluar telur, berarti kemungkinan tuh ikannya memang sudah tua, Pak. Oh gitu. Secara Ya. usia. Ya, mungkin kita tidak tahu waktu kita beli, mungkin 10 cm, 15 cm, jangan-jangan dia sudah usia 2 tahun, Pak. Karena nggak berkembang di Tidak situ. berkembang, mungkin mohon maaf ya, di tempat awalnya Nggak dia terlalu dikasih pakan. ditaruhnya di baknya kecil, Iya, misalnya. iya. Terus kita beli, Mm, kita taruh di bak besar, taruh pertumbuhannya cepat, betul. terus dia bertelur. Mm. Wah, kita bilang wah ini dia sudah bertelur. Jangan salah, mungkin saja dia sudah cukup Oke. usia, Oke. gitu. Jadi catatannya adalah pokoknya betina lebih ngelihat dari size bodinya. Size body. 60 up, kemudian kalau pejantan lebih lihat pattern dan kalau bisa minimal 5 sampai 6 ya. Betul. 5-6 ekor. Nah, oke, kemudian digabung nih, ya kan, digabung. Nah, itu membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya telur keluar? 1 malam, Pak. 1 malam aja? Iya. Oh, gitu. Cuma- Langsung tuh. Iya, cuma ada triknya, Pak. Oh, triknya gimana nih? Ya, Nah, ini nih. ini triknya. Jadinya gini.